Shalom, kita bertemu kembali hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Masih dalam suasana ibadah yang online, yang mana hari ini kita beribadah diselenggarakan gereja kita sendiri. Walaupun masih seperti ini kondisinya, kita percaya Bapak, Ibu, jemaat di rumah dan dimanapun berada, tetap punya semangat untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, memuji dan berdoa kepada Dia. Kita berharap Bapak, Ibu, jemaat sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kalaupun ada yang sedang lemah tubuh, banyak masalah, banyak pergumulan, khawatir, biarlah kita tetap semangat dan penuh sukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, dan Tuhan pasti menolong kita. Mari jemaat, kita naikkan pujian, kita mau katakan bahwa Allah hadir bagi kita, bahkan memberi berkat kepada kita dengan limpahnya. Katakan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu baharui hati kami, bercurahkan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, mencurahkan dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Tema kita hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Menyatakan kebenaran adalah sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi sebagai orang yang sudah percaya dan diselamatkan, itu merupakan tugas kita. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul 10 ayat 35 sebagai ayat pembuka kita di pagi hari ini. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan mengangkat satu pujian, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang
kita mau berdoa, kita mau mengaku segala dosa kita. Karena kita tahu setiap kita melakukan perbuatan dosa dan melakukan pelanggaran. Mari semua jemaat, baik yang di rumah maupun yang di sini, kita angkat doa pribadi kita kepada Tuhan mengakui dosa kita. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau melalui Yesus telah menebus dosa dan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai manusia berdosa dan selalu sering jatuh ke dalam dosa, inilah kami datang kepadamu Tuhan, memohon pengampunan dari-Mu Bapa. Dan kiranya Bapa berkenan menghapuskan dosa kami. Terlebih lagi, ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Agar Bapa di sorga mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon kita akan pengakuan dosa kita angkat pujian dari nyanyikanlah Kidung Baru 140, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bila ku berdosa. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita mau mendengarkan berita anugerah dari Tuhan buat kita di hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Allah adalah kasih dan Allah sendiri yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dalam menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai manusia berdosa, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Kita percaya Dialah pemilik dan pemberi hidup kita. Maka dari itu, setialah kepada Allah, kasihilah Allah dan juga kasihilah sesamamu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan renungannya.
kita mau angkat pujian, setialah, setialah. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Setialah, setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanku dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan tak gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusku yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mau menenangkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diri kami boleh memberikan kepada kami penerangan supaya kami memahami ketika kami membaca firman-Mu dan diberikan kekuatan ketika kami sudah paham untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Berkati kami semua dengan pembacaan dan perenungan firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali membaca Alkitab kita. Yang pertama-tama saya akan ambil dari Yeremia pasal 20. Kita akan baca Yeremia pasal 20, ayat 7 sampai dengan 13, lalu kemudian disusul dengan Matius pasal 10. Kita akan bacakan dari Yeremia 20. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ayat 7, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukan dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati,
biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita buka kembali Matius pasal 10. Matius pasal 10, kita akan baca dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Bunyinya demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ada mereka yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema renungan kita pada hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Kalau Anda melihat seorang teman melakukan satu dosa atau kejahatan, atau katakanlah Anda melihat sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi, tapi terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Secara umum, orang akan berkata, mari kita datangi orang itu dan nasihati dia. Benar. Setiap kali melihat kejahatan, setiap kali melihat kesalahan, setiap kali kita melihat orang-orang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, kita perlu menegur dia supaya yang lurus bisa dibengkokkan dan kebenaran Allah bisa hidup di dalam diri orang tersebut dan di tengah masyarakat. Namun, pertanyaannya, berapa banyak orang yang melakukannya? Tidak banyak, sedikit. Kebanyakan kita lebih enggan atau tidak mau mempraktekkan, menasihati orang lain atau menegur orang yang sedang berbuat salah dan dosa. Keengganan tersebut tercermin dari kata-kata kita. Saya tidak mau ikut campur. Biarkan mereka saja, yang penting kita tidak seperti mereka. Jangan saya dong yang ditugaskan untuk menegur, menasihati orang itu, takut terjadi kenapa-napa. Atau kita mungkin mempertanyakan, apa sih untungnya bagi saya jikalau saya menasihati orang itu? Dan mungkin kita akan menjawab di dalam hati, tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Mengapa enggan, saudara? Bukankah menasihati orang itu sesuatu yang baik? Yang lurus dibengkokkan dan kebenaran Allah dinyatakan supaya bisa hidup di tengah masyarakat. Kita tahu,
Menyuarakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang bengkok itu tidak mudah. Jangankan melakukannya di antara orang yang tidak percaya. Di antara orang yang di antara orang yang percaya saja di dalam gereja, hal itu juga sulit. Karena kita tahu, menyuarakan kebenaran selalu mengandung resiko. Kadang kita menasihati orang, tetapi bukannya penerimaan malah penolakan. Bukannya orang yang kita nasihati itu sadar dari dosanya, bertobat, tapi yang muncul malah kebencian dan permusuhan terhadap kita. Bukannya kita menerima kebaikan karena kita sudah menasihati dia, menegur dia, tetapi malahan mungkin juga kejahatan, kecelakaan bisa juga dirancang dan ditimpakan kepada kita. Acap kali ketika kita menasehati orang lain atau menyatakan kebenaran di tengah-tengah suatu situasi, maka kita mungkin bisa dipandang sebagai musuh yang harus dijauhi. Saya ingat puluhan tahun yang lalu ketika masih mahasiswa, satu kali teman baik saya kedapatan selingkuh dari pacarnya. Dia sudah punya pacar, tapi di tempat lain, di kota lain, dia juga punya pacar yang baru, sedang PDKT. Bahkan beberapa kali kencan dengan sang wanita itu. Saya tahu tidak sengaja karena dia sendiri yang menceritakannya kepada saya. Wah, mendengar itu, saya langsung ngomong sama dia, "Bro, apa benar yang kamu lakukan? Saya tidak peduli kamu pacaran sama siapa. Yang penting sama wanita. Saya nggak peduli. Tapi, mbok ya diputuskan dulu yang ada di sini. Baru setelah itu, setelah putus, kamu baru PDKT dan pacaran. Jangan kayak ban mobil. Ada cadangannya, jangan. Sebab wanita, perempuan bukan seperti ban mobil, nggak boleh dicadangkan. Kalau rusak, kita baru pakai. Kalau tidak, kita simpan terus." Habis dinasehati, padahal nasihat saya itu lembut. Ngomongnya 4 mata, di kamar lagi, nggak ada orang lain. Hanya antara aku dengan dia dan Tuhan, ada setan juga di situ. Tapi tiba-tiba air mukanya berubah, dia marah sama saya. 2 minggu dia tidak berbicara dengan saya. 2 minggu dia memusuhi saya, nengok pun tidak, buang muka. Hanya gegara saya menasihati dia tentang etika berpacaran. Karena resiko inilah saudara-saudara ngasih Tuhan, sedikit di antara kita yang merasa perlu menasehati orang lain, menegur kesalahan orang lain dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun kita disuruh, banyak orang yang akan berpikir 1000 kali, berulang kali untuk melakukannya. Bahkan tidak jarang banyak orang yang bersikap masa bodoh, tidak peduli dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Sekalipun kondisi-kondisi itu sudah melenceng jauh dari kebenaran, tidak peduli. Namun, saya ingin mengatakan, suka atau tidak suka, Alkitab dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menugaskan umatnya untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa ini. Tidak cukup kita hanya sekedar menjadi teladan dan memperlihatkan kehidupan yang benar. Lalu kemudian masa bodoh dengan banyak orang yang memilih untuk melakukan ketidakbenaran. Yang penting saya sudah memberikan keteladanan. Yang penting hidup saya sudah bersinar dan terang menyoroti mereka. Yang penting itu. Saya nggak perlu ngomong lagi. Tidak, saudara.
Allah tidak hanya sekedar memanggil kita untuk mempertontonkan kehidupan yang benar, tetapi Dia juga memanggil kita untuk menyuarakan suara kebenaran, menegur kesalahan, menasihati orang supaya kembali, dan mengemukakan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam kehidupan mereka. Dalam bacaan yang kita baca, kita melihat hal itu. Allah memanggil dan mengutus Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel, kepada para pemimpin agama dan rakyat pada waktu itu, bahkan kepada raja, agar mereka ditegur dan menyadari kesalahan dan dosa mereka, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah dan meninggalkan kejahatan. Tapi Yeremia ditolak. Dia harus berteriak kencang-kencang dan tidak ada yang mau mendengarkan. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Dia juga diancam, dicari-cari kesalahannya. Istilah sekarang kriminalisasi. Dicari-cari supaya kemudian mereka bisa menjatuhkan dia. Ancaman yang sama juga Tuhan Yesus kemukakan ketika Dia memanggil ke-12 muridnya untuk pelayanan secara nyata di tengah-tengah orang Israel. Yesus mengajak mereka untuk menyuarakan kebenaran kepada bangsa Israel. Tetapi Yesus juga mengingatkan bagaimana mereka akan menghadapi penolakan, ancaman, kesukaran, dan penganiayaan. Kedua bagian firman itu memberitahukan kepada kita ada resiko. Tapi apakah gegara resiko itu lalu kemudian kita berhenti menyuarakan kebenaran dan umat Allah menutup mulut saja dan tidak memberitakan firman dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang bengkok ini? Nabi Yeremia di dalam bacaan kita pernah mengatakan, sepertinya dia mau mundur karena dia mengalami ketekanan dan kesulitan dan ancaman ini. Namun tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Allah meminta dia untuk meneruskan tugas itu. Karena kalau tidak, saudara, dunia akan makin rusak. Orang tidak bisa membedakan lagi mana kebenaran dan mana yang bukan. Yang salah akan jadi benar dan benar akan jadi salah. Kalau tidak ada orang yang hadir memberikan peringatan tentang kebenaran di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu mungkin ingat seorang yang bernama Martin Luther King. Seorang pendeta tetapi sekaligus pejuang hak-hak asasi Amerika khususnya yang berkaitan dengan apa? Diskriminasi berdasarkan ras dan warna kulit. Dia pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat terkenal yang saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Dia mengatakan begini, tragedi yang paling besar dari transisi sosial masa kini bukan karena seruan nyaring dari orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Martin Luther King memperjuangkan kebenaran, menyatakan apa yang salah kepada masyarakat pada waktu itu, khususnya orang-orang yang rasial di Amerika pada tahun 60-an. Dia berjuang terus, walaupun harus menghadapi banyak ancaman, bahkan pembunuhan. Dan saudara tahu, satu kali dia merencanakan sebuah parade yang besar untuk mempromosikan kedamaian. Namun tidak jadi, karena dia ditembak mati oleh seorang yang begitu membenci dia. Tapi dia sekalipun ada ancaman, bahkan kematian, tidak pernah menghentikan upaya dia untuk menyuarakan kebenaran. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya dihidupi oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu saling menghargai sebagai manusia dan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku dan warna kulit. Dia ingin menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Dia berkata di dalam sebuah pidatonya, saya kutip demikian. Aku punya mimpi. Mimpiku suatu hari, pemerintah, anak-anak kulit hitam, dan anak-anak kulit putih di kota Alabama, tempat para rasis menjijikkan,
dapat menjadi saudara dan saling berjabat tangan. Ini harapan kita semua, karena memiliki harapan inilah aku kembali ke selatan. Jika kita memiliki keyakinan suatu saat pasti akan diperoleh kebebasan, asalkan mau berusaha, berdoa, masuk penjara, dan juga berjuang bersama demi kebebasan. Hari ketika mimpiku menjadi kenyataan, pasti akan segera datang. Saudara, tidak pernah resiko membuat dia bungkam. Dan tidak pernah sebuah resiko dan ancaman akibat tugas dan panggilan kita untuk menyatakan kebenaran, lalu membuat umat Tuhan tidak menyuarakan kebenaran lagi. Karena disinilah letak pentingnya kehadiran kita. Dengan suara kebenaran yang kita sampaikan, kita bisa menghadirkan damai sejahtera, kita bisa menghasilkan yang bengkok bisa diluruskan, orang berdosa bisa kita ajak bertobat kembali, yang salah kita bisa luruskan kembali, memberitahukan kepada mereka apa yang benar. Supaya dengan demikian kita bisa menghadirkan damai sejahtera dan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Ada resiko memang, tetapi kebaikan yang akan kita hadirkan setimpal dengan resiko yang harus kita tanggung. Nabi Yeremia tidak hanya memberitahukan kepada kita mengapa kita melakukan, tetapi dia juga mengajak kita melakukannya dan memberitahukan kepada kita bagaimana kita melakukannya. Di dalam ayat 10 dia memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang mencari-cari kesalahannya, mau mengkriminalisasi dia. Tetapi itu tidak membuat dia surut. Bahkan dia meneruskan tugasnya. Dan ancaman-ancaman seperti itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dilihat sebagai sebuah teguran. Bahwa dia harus, ketika menegur orang lain, dia harus menunjukkan sikap hidup yang baik dulu. Ketika dia mau menyampaikan kebenaran, dia harus hidup di dalam kebenaran dulu. Ketika dia menegur orang lain yang berdosa, dia harus belajar bertobat setiap hari di dalam kehidupannya, supaya tidak meninggalkan celah bagi orang lain untuk menjatuhkan dia dan untuk membungkam kebenaran yang dia mau sampaikan. Artinya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yeremia mau memberitahukan kepada kita, sebelum menasihati orang lain, persiapkan diri terlebih dahulu. Kalau saya mau mengingatkan orang lain akan kesalahan-kesalahan mereka, maka biarlah saya belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Kalau saya mau mengingatkan orang lain untuk hidup kudus di dalam kehidupan mereka, biarlah saya belajar menjalani hidup kudus itu. Kalau saya mau mengatakan kepada orang lain kebenaran yang baik, yang bisa mengubahkan kehidupan mereka, maka biarlah saya pertama-tama yang belajar supaya kuasa kebenaran yang mengubah itu muncul melalui keteladanan hidup saya. Pada titik ini banyak orang yang gagal. Mengapa kita gagal? Bukan karena suara kebenaran kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi karena yang menyampaikan kebenaran itu tidak melakukannya. Bukankah itu masalah besar? Kebenaran Kristus yang memerdekakan kita wartakan, tetapi sang pewarta tidak mengalami kuasa atau tidak menunjukkan kuasa kebenaran itu. Bahkan ia tetap terikat dengan dosa. Itulah sebabnya di dalam masyarakat kenapa banyak orang yang mencela orang-orang percaya. Omong doang. Hanya bisa mengutip-ngutip Alkitab, tetapi diri sendiri tidak melakukannya dan tidak bisa menghidupinya. Bukan karena kebenarannya, tetapi karena ketidakkonsistenan kita. Apa yang kita katakan tidak muncul melalui kehidupan kita. Suara kita nyaring, tetapi keteladanan kita nol besar. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita patut diri dulu. Mematut-matut diri terlebih dahulu dulu. Belajar hidup di dalam kebenaran dan lakukan itu. Supaya
ketika kita menyampaikan kebenaran itu dengan kata-kata kita, maka kebenaran itu boleh dipakai oleh Allah dengan kuasa yang besar. Sehingga kemudian orang yang mendengarkan bukan saja tidak mencela, tetapi dia tahu ada kuasa yang besar di dalam kebenaran itu yang sudah mengubahkan kita yang mengatakannya. Sehingga kemudian mereka bisa merendahkan hati untuk menerima dan juga diubahkan oleh kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah cerita yang sangat luar biasa. Satu kali seorang penginjil jalanan meninggal. Dia melayani di antara orang-orang gelandangan, pemabuk, dan orang-orang yang tidak punya rumah. Banyak orang yang hadir. Tetapi yang menarik perhatian daripada istri sang penginjil itu ada seorang gelandangan. Dia datang dengan baju yang compang-camping, tetapi dia begitu terharu menangis. Dan terakhir, di atas peti matinya dia menaruh sekuntum mawar dan menyebutkan namanya. Sekuntum mawar ditaruh oleh saya untuk mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak ini kepada saya. Apa yang dia lakukan? Dia menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang-orang tersebut. Tetapi tidak hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Dia menunjukkan bagaimana kebenaran itu mengubah dirinya sendiri. Sehingga perpaduan dari keteladanan hidup dan kata-kata kebenaran yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di jalanan tersebut menghasilkan banyak sekali perubahan-perubahan hidup dari orang-orang tersebut. Sehingga mereka merasa berhutang budi kepada penginjil ini. Sehingga di akhir kehidupannya ketika mau dikubur mereka datang dan mengucapkan terima kasih. Dan mengatakan kita akan berjumpa di surga nanti. Lakukan tugas ini. Tegur orang yang salah. Nasihati mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Beritakan Injil kebenaran. Tetapi di atas itu, tunjukkanlah kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa kebenaran itu boleh nyata di dalam diri kita. Dan juga boleh dialami oleh orang-orang yang kita nasihati. Hal yang terakhir, yang Yeremia katakan kepada kita. Bahwa dia tidak hanya mengatakan bagaimana, mengapa dan bagaimana menyampaikan kebenaran itu. Tetapi dia juga mengingatkan kita perlunya ketika kita menyuarakan kebenaran, kita bersandar kepada Allah. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Yeremia menyadarinya bahwa ia tidak sanggup hanya mengandalkan dirinya sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri dia bisa mundur. Ia berseru sepenuhnya kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Apa maksudnya bergantung kepada Allah? Kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, bisa kita terjemahkan bahwa tiap kali sebelum kita menjalankan tugas itu, kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Tidak mengandalkan hikmat kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan strategi kita, tidak mengandalkan nasihat kita, tetapi mengandalkan Allah supaya kata-kata yang kita ucapkan bisa diterjemahkan, bisa dihantarkan oleh Roh Kudus ke dalam hati orang tersebut sehingga orang itu bertobat. Tetapi juga bisa dimaknai dalam pengertian yang lain, bergantung kepada Allah berarti melakukan tugas itu, menyampaikan kebenaran itu dengan cara dan jalan Allah. Banyak sekali saudara-saudara yang kasih Tuhan ketika menasihati orang lain, banyak orang yang sok pintar, sok benar, selalu menaruh diri di atas orang lain. Bukan sebagai peziarah yang bersama-sama bergumul di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang seperti itu tidak akan didengar.
Jangan juga saudara-saudara yang kasih Tuhan ketika kita menasihati orang lain, menegur, lalu kemudian kita berbicara kata-kata yang kasar. Sering tanpa sadar, saya dan Anda melakukan hal ini. Bagaimana orang bisa mendengar kebenaran itu? Ketika kata-kata yang kasar yang kita ucapkan tersebut menutupi kebenaran yang kita sampaikan. Ada teman kami, tiap kali selalu suka sekali baik di grup, pertemuan pribadi, di mana saja. Dia suka sekali menasehati orang lain. Nasihatnya bagus. Tetapi tiap kali dia menasihati orang lain selalu ngomong begini, bodoh. Kalau orang tidak sama dengan dia dibilang bodoh. Kalau orang tidak sama dengan dia, lalu kemudian dibilang lagi pengikut setan. Kalau orang tidak sama dengan dia, lalu kemudian dibilangin kata-kata yang lain lagi, nerakalah dan lain sebagainya. Kita yang mendengar kadang-kadang muak terhadap perkataan-perkataan tersebut, karena apa? Bukan karena kebenaran yang kita sampaikan. Saya sama teman mau ngomong, perkataannya benar. Teman saya bilang begini, iya, yang dia sampaikan benar. Tetapi cara dia menyampaikannya loh, ya terlalu kasar. Dan bagaimana orang bisa mendengarkan dia dengan kata-kata seperti itu? Sudah yang kasih Tuhan. Sayang bukan? Kalau orang menolak kita bukan karena kebenaran yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikannya. Bukan di jalan Tuhan, bukan bergantung kepada Tuhan, bukan berada di jalan Tuhan yang Tuhan katakan, kalau engkau temu orang yang bersalah, nasihati dia dengan 4 mata dan dalam kelemah lembutan. Jangan keluar kata-kata kasar, berlakulah rendah hati. Karena kita semua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah peziarah-peziarah yang bergumul di dalam kebenaran. Dan ketika kita melakukan dengan benar, dan di jalan Tuhan, dengan cara Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan, yakinlah, keterbatasan kita tidak akan menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kata-kata kebenaran itu tersampaikan. Dan kita berharap, orang itu terketuk pintu hatinya, berubah dan bertobat. Saudara, tetaplah nyatakan kebenaran Tuhan. Tidak gampang tugas ini, namun kita harus melakukannya. Karena dari kebenaran yang kita sampaikan akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Caranya, lakukanlah dengan lemah lembut, rendah hatilah, berkata-katalah yang baik. Berjalanlah dan bergantunglah kepada Allah, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan juga yang paling penting daripada itu adalah tunjukkanlah keteladanan hidup sebagai hasil daripada kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan selebihnya, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia yang bekerja dengan kebenaran yang sudah kita sampaikan. Sehingga Tuhan akan mengubah dia dan menjadikan dia manusia yang kembali ke jalan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang di sini maupun yang di rumah silakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan menaikkan doa syafaat kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman. Kami dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, entah secara pribadi maupun di tengah-tengah komunitas. Tolong kami, beri kami kekuatan untuk melaksanakannya. Karena kami tahu kami tidak sanggup, kami butuh pertolongan Tuhan. Dan karena kami tahu mengapa harus kami lakukan itu. Karena dengan kebenaran yang kami sampaikan, ada kebaikan-kebaikan yang akan dihasilkan di dalam masyarakat. Hari ini kami kembali mau menyampaikan syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Ada yang sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Bermurah hatilah kepada mereka. Turunkan tangan-Mu yang ajaib untuk menyembuhkan mereka, sehingga sungguh mereka boleh dipulihkan. Ada juga di antara mereka yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat COVID-19. Hamba juga berdoa bagi mereka. Berbelas kasihanlah ya Bapa bagi jemaat kami. Tolong kuatkan mereka di tengah-tengah kesulitan ini. Sebagaimana janji-Mu bahwa Tuhan tidak akan menghadirkan pencobaan yang melampaui kekuatan manusia, bahkan akan memberikan jalan. Berikanlah jalan keluarnya ya Bapa. Mereka berharap itu. Berikanlah mereka jalan keluar, supaya mereka bisa melewati kesulitan-kesulitan ini, tetap tegar. Dan tolong juga, kesulitan-kesulitan sesama kami merupakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami juga untuk menyatakan kasih Tuhan. Pakailah jemaat kami yang Tuhan terus berkati, supaya mereka bisa menyisihkan sebagian berkat Tuhan itu untuk disalurkan kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kami serahkan juga pemerintahan kami, mohon anugerah Tuhan bagi mereka, khususnya Presiden, para menteri, dan lebih khusus lagi mereka yang bertugas di gugus tugas COVID-19. Tuhan tolong mereka. Mereka bekerja keras untuk memulihkan kondisi Indonesia, memerangi virus corona, dan memikirkan bagaimana negara ini bisa keluar dari krisis ini, juga dampak-dampak ekonomi yang ada di dalamnya. Berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menunaikan tugas ini dengan baik. Kami berharap dengan pemeriksaan, dengan himbauan-himbauan, dengan aturan-aturan, COVID-19 boleh pelan-pelan dimusnahkan dari negara ini. Dan tolong juga masyarakat supaya boleh bekerja sama untuk menaati pemerintah kami, supaya kerjasama itu, sinergi itu boleh menghasilkan kekuatan untuk memulihkan kembali Indonesia ini. Serahkan juga dampak ekonomi yang begitu besar. Kami serahkan perusahaan-perusahaan, kami serahkan penduduk Indonesia yang banyak yang ter-PHK. Kami serahkan, Tuhan beri hikmat juga kepada pemerintah kami, supaya mereka juga boleh melakukan langkah-langkah yang pasti untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia, sehingga banyak yang bisa bekerja kembali seperti semula. Dengarkan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Hal ini penting sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bukan besar kecilnya, tetapi ketulusan hati yang dilihat Tuhan kepada kita. Siapkanlah amplop persembahan kita, agar kita dapat memberikan persembahan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah wadah, dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan pada saat kita kembali di gedung gereja. Kita doakan bulan depan kita bisa kembali ke gedung gereja. Persembahan itu dapat juga dikirim ke gereja lewat transfer bank, QRIS, atau cara lainnya. Mari lihatlah warta jemaat untuk informasi tentang nomor rekening dan hal-hal lainnya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita di hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita naikkan pujian syukur padamu ya Allah sebagai lagu pengiringan persembahan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan bahwa tubuhku kekal. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat sekalian yang ada di rumah, saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini, dimanapun jemaat Tuhan berada, kami sungguh ucap syukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada saat-saat ini Tuhan, di mana kondisi yang kurang baik yang boleh dirasakan, biarlah kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan, ungkapan syukur kami dari berkat yang senantiasa Tuhan boleh berikan. Kiranya Bapa yang boleh kuduskan, Tuhan boleh sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh memberikan jiwa kami, hidup kami, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bawa ungkapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memasuki liturgi kita yang sesungguhnya. Mari kita belajar hidup benar, minta pertolongan Tuhan. Baik atau tidak waktu ataupun tempatnya, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati dalam menyatakan kebenaran dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita pujikan, peganglah tanganku, kita nyanyikan NKB 189 ayat 1 dan 2. Bila kau pimpin
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, kekuatan dari persekutuan dengan Roh Kudus, turun ke atas saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.